Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan kajian Islam dan lingkungan atau ekologi. Anggota kami beranggotakan Haura Ayu Pranaya, Frais Al-Muzaki, Windy Lutfia Anissa, Alicia Zahira Afani, Muhammad Torik Atta, Rizky Maulana Azhar, Alia Firda Masaroh, Dea Alvira, dan saya sendiri Sobiha Nasya Salsabila. Pada topik pembahasan kali ini, kami akan membahas pengertian ekologi, kerusakan lingkungan dan penyebabnya, serta peran Islam dalam memperbaikinya. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Definisi ekologi. Islam sebagai agama yang mengajarkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, memiliki pandangan menyeluruh terhadap upaya pelestarian lingkungan. Konsep Khalifah fil al-ard, kepemimpinan di bumi, menjadi dasar utama dalam etika lingkungan Islam, menekankan tanggung jawab manusia untuk menjaga, merawat, dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Pendekatan Maqasid al-Syariah memberikan kerangka teoritis dalam memahami hubungan antara ajaran Islam dan pelestarian lingkungan, dengan konsep hifz al-bi'ah, perlindungan lingkungan, sebagai bagian dari tujuan syariah untuk menjaga keberlanjutan kehidupan. Di Indonesia, praktik konservasi lingkungan dalam konteks Islam menunjukkan perkembangan signifikan. Komunitas Muslim aktif dalam inisiatif seperti restorasi hutan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan program pertanian berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa kesadaran lingkungan telah menjadi tindakan nyata untuk dijalankan oleh komunitas Muslim di berbagai daerah. Dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, Islam menawarkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif, dengan menekankan prinsip-prinsip kehati-hatian, keadilan lingkungan, dan solidaritas ekologis yang berlandaskan nilai-nilai spiritual Islam. Implikasi teologis dan praktis dari hubungan Islam dan pelestarian lingkungan menuntut perubahan dalam kesadaran dan tindakan konkret. Diperlukan integrasi kurikulum pendidikan lingkungan yang berbasis nilai-nilai Islam, pengembangan regulasi yang mengakomodasi etika lingkungan, dan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pelestarian lingkungan merupakan bagian integral dari ibadah dan kesadaran ekologis dalam perspektif Islam. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai pandangan Islam tentang alam dan lingkungannya. Islam memandang alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki nilai intrinsik dan fungsi vital dalam kehidupan. Alam bukan hanya sekedar sumber daya yang dapat dieksploitasi, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Manusia diberikan peran sebagai khalifah atau pemimpin di bumi untuk mengelola dan memelihara lingkungan secara bijaksana. Selain itu, Islam juga mengajarkan prinsip tauhid yang menegaskan bahwa seluruh alam semesta adalah bagian dari ciptaannya dan harus dihormati. Merusak alam berarti melanggar keharmonisan ciptaan Allah dan melupakan tanggung jawab manusia sebagai hamba dan pemelihara di bumi. Oleh karena itu, menjaga lingkungan merupakan bagian integral dari ibadah dalam Islam, karena setiap tindakan manusia terhadap alam akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kiamat. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang ajaran Islam terkait lingkungan dapat memberikan landasan etis dan spiritual dalam menghadapi tantangan lingkungan Islam modern. Islam tidak hanya mengajarkan cinta dan kepedulian terhadap alam, tetapi juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian ekosistem, yang pada akhirnya akan mendukung keberlangsungan kehidupan di bumi. Ada 5 pandangan utama Islam terhadap lingkungan. Yang pertama adalah alam sebagai ciptaan Allah. Dalam Islam, alam semesta dipandang sebagai ciptaan Allah yang penuh dengan tanda-tanda kekuasaannya. Oleh karena itu, menjaga alam adalah bentuk penghormatan kepada Sang Pencipta. Yang kedua adalah manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia diberi amanah oleh Allah untuk menjadi khalifah atau pemimpin di bumi, sebagai manusia bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dan tidak merusaknya. Yang ketiga adalah konsep tauhid. Tauhid atau keesaan Allah mengajarkan bahwa seluruh ciptaan adalah bagian dari kesatuan yang harus dijaga. Merusak alam berarti melanggar keseimbangan yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang keempat adalah keseimbangan. Allah menciptakan alam dalam keadaan seimbang dan manusia diwajibkan untuk menjaga keseimbangan tersebut. Dan yang terakhir adalah amanah. Dalam mengelola alam,
Amanah ini harus dijaga dan tidak boleh disalahgunakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dalam Islam. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan alam. Yang kedua, melestarikan sumber daya alam. Yang ketiga, menghargai dan merawat hewan. Yang keempat, menggunakan sumber daya alam secukupnya. Yang kelima, tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Dan yang terakhir adalah memberikan edukasi terhadap generasi selanjutnya mengenai tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Surah Al-A'raf ayat 31, La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu manusia melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Dan ada banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang menganjurkan kita sebagai umat muslim untuk melakukan pelestarian lingkungan dan menjaga ciptaan Allah. Nah, lalu ada beberapa organisasi dunia internasional maupun nasional seperti IFES, organisasi Inggris yang menghimbau masyarakatnya untuk melestarikan lingkungan. Lalu ada GMCN, yaitu Global Muslim Climate Network, yang berkolaborasi dengan beberapa organisasi muslim untuk melakukan tindak lanjut terhadap perubahan iklim. Lalu ada organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi Islam yang melakukan beberapa program seperti pemanfaatan panel surya, ekologi, dan ada beberapa program seperti melakukan penghijauan di pesantren. Jadi mereka membuat program untuk memberikan edukasi kepada santri-santrinya dalam melakukan pelestarian alam dan lingkungan. Dan ada fatwa-fatwa NU yang mengeluarkan tentang pentingnya melakukan pelestarian alam dan lingkungan. Lalu ada organisasi Islam Muhammadiyah, yaitu ada beberapa program seperti LH, Majelis Lingkungan Hidup, yang menghimbau masyarakat untuk melakukan pelestarian lingkungan seperti memanfaatkan energi terbarukan. Lalu ada sosialisasi Islam. Nah, di sini terdapat beberapa program seperti etika dalam sumber daya alam dan menjaga dari kerusakan lingkungan yang berbasis keislaman, seperti kajian-kajian terhadap masyarakat yang menghimbau menjaga lingkungan dan alam sekitarnya. Jadi penting bagi kita untuk mengajarkan dan memberi edukasi terhadap generasi selanjutnya dalam melakukan pelestarian lingkungan dan tidak merusaknya, seperti penanaman pohon kembali, seperti penanaman tumbuhan atau bunga-bunga di pot-pot kecil. Ada juga pemanfaatan sampah yang didaur ulang menjadi bahan unik yang kreasi seperti itu. Lalu ada beberapa hal penting yang harus kita sampaikan untuk generasi selanjutnya, agar kita sebagai warga negara Indonesia dan kita sebagai umat muslim melakukan hubungan baik antara kita dengan Allah, manusia, dan alam sekitarnya. Karena alam sendiri adalah warisan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita rawat dan kita manfaatkan dengan baik. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan tentang prinsip-prinsip ekologi dalam Islam. Nah, prinsip-prinsip ekologi dalam Islam ini selanjutnya ada mizan atau keseimbangan alam. Jadi Allah menciptakan alam dengan keseimbangan yang harus dijaga. Nah, prinsip ini ada dalam Quran Surah Ar-Rahman dari ayat 7-9, yang artinya manusia diperintahkan untuk tidak melampaui batas dan merusak keseimbangan ekosistem. Selanjutnya ada hifz al-bi'ah atau perlindungan lingkungan. Nah, dalam hifz al-bi'ah ini Islam menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari maqasid al-syariah, yang artinya itu tujuan syariah. Nah, ini mencakup upaya konservasi sumber daya alam dan mencegah pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada zuhud atau kesederhanaan dan anti konsumerisme. Jadi di zuhud ini Islam mengajarkan gaya hidup sederhana dan menghindari konsumsi berlebihan yang dapat merusak lingkungan, pemborosan atau israf. Nah, zuhud ini dilarang dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31.
Prinsip-prinsip ekologi dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah atau pemimpin di bumi untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Prinsip-prinsip ekologi dalam Islam mencerminkan ajaran Al-Quran dan hadis yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa prinsip utama ekologi dalam Islam. 1. Khalifah atau pemimpin di bumi. Manusia diberi amanah untuk mengelola dan menjaga lingkungan dengan bijaksana. Bukan hanya mengeksploitasi alam. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah menegaskan tugas manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas bumi. Kemudian yang kedua ada tauhid atau kesatuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam adalah bagian dari ciptaan Allah yang harus dihormati. Merusak lingkungan sama dengan melanggar kehendaknya. Prinsip ini mengajarkan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah. Kerusakan lingkungan dan penyebabnya. Dalam 1 dekade terakhir, isu tentang kerusakan lingkungan telah menjadi perbincangan oleh berbagai pihak. Fenomena seperti banjir, tanah longsor, isu sampah, hingga tsunami menjadi sorotan oleh berbagai media. Nah, fenomena tersebut merupakan bentuk dari kerusakan lingkungan. Dapat diketahui bahwa kerusakan lingkungan sendiri didefinisikan sebagai suatu bentuk perubahan baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap karakteristik fisik, kimia, ataupun biologis dari lingkungan hidup yang melebihi batas standar kerusakan lingkungan. Sehingga kerusakan lingkungan itu mencakup setiap bentuk perubahan negatif pada lingkungan yang mengganggu keseimbangan ekosistem serta membahayakan keberlangsungan makhluk hidup termasuk juga pada manusia. Dalam perspektif Islam, kerusakan lingkungan itu dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang bermakna bahwa kerusakan yang terjadi di darat maupun terjadi di laut merupakan akibat dari ulah manusia. Dalam perspektif Islam, ada beberapa penyebab kerusakan lingkungan. Yang pertama, pelanggaran amanah sebagai khalifah bumi. Perilaku serakah manusia seperti mengeksploitasi sumber daya yang berlebihan, penebangan hutan tanpa reboisasi, dan aktivitas industri yang tidak mematuhi prinsip kelestarian lingkungan menunjukkan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran manusia sebagai khalifah di bumi. Penyebab kedua adalah gaya hidup boros dan konsumerisme, serta penyebab yang ketiga adalah kurangnya patuhan terhadap hukum Allah. Ya, baik teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai solusi Islam untuk mengatasinya. Islam adalah agama yang paling banyak berbicara tentang alam. Al-Quran mencakup 750 ayat yang membahas tentang fenomena alam seperti binatang, tumbuhan, tanah, air, dan udara. Dan ini didukung oleh ratusan hadis yang sahih dari para sahabat dan juga tabi'in. Apabila manusia dapat memelihara dan kemakmuran secara efektif, alam pun akan bersahabat dengan kita. Dalam Islam, pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab yang sakral sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama, yaitu ada prinsip khalifah, prinsip mizan atau keseimbangan, dan juga ada prinsip amanah. Sebagai seorang muslim, ada berbagai praktik yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Sesuai dengan prinsip Islam yang mengajarkan keseimbangan dan juga sejalan dengan tanggung jawab terhadap alam, adapun beberapa di antaranya, yaitu pertama, toharoh atau menjaga kebersihan. Nah, tindakan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kesehatan, tetapi juga untuk bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada juga yang kedua yaitu israf. Artinya itu menghindari pemborosan. Islam mengajarkan umatnya untuk menggunakan sumber daya secara bijaksana dan juga tidak berlebihan. Terus yang terakhir itu ada kita mengedukasi lingkungan itu. Caranya dengan mendidik keluarga atau komunitas tentang betapa pentingnya menjaga lingkungan itu dapat meningkatkan kesadaran masalah-masalah yang akan membuat lingkungan menjadi rusak. Ya mungkin itu solusi Islam dalam mengatasi kasus tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Nah, teman-teman, perlu diingat, ajaran Islam memiliki nilai-nilai luhur yang relevan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk ibadah kepada Allah, karena manusia diberikan amanah sebagai khalifah di bumi. Prinsip-prinsip seperti tauhid, khalifah, dan mizon menjadi landasan untuk menciptakan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Dengan memahami ajaran ini, umat Islam diharapkan mampu menjaga kelestarian bumi, menghindari perilaku eksploitasi, serta menjalankan kehidupan yang ramah lingkungan demi keberlangsungan hidup bersama. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.